Apa latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Sejak dahulu Indonesia telah menjadi primadona bagi bangsa-bangsa asing. Terbentang di antara dua samudra dan dua benua telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Ditambah lagi Indonesia berada di jalur perdagangan internasional, sehingga semakin banyak bangsa Arab yang datang ke Indonesia untuk sekedar singgah ataupun berdagang. Kekayaan alam di Indonesia telah melimpah, telah menarik perhatian bangsa Arab untuk datang ke Nusantara. Bahkan hampir di setiap daerah memiliki rempah-rempah pilihan serta mempunyai karakteristik dan cita rasa yang khas. Hal inilah yang menjadi bangsa Barat berbondong-bondong untuk masuk ke Indonesia dengan alasan berdagang. Hindia Timur atau Indonesia telah lama dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masak, bahkan obat. Karena kegunaannya, rempah-rempah sangat laku di pasaran dan harganya pun mahal. Hal ini mendorong para pedagang Asia Barat datang dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka membeli bahan-bahan ini dari para petani di Indonesia dan menjualnya kepada para pedagang Eropa. Hal ini berubah setelah jatuhnya Konstantinopel menyebabkan bangsa Eropa datang sendiri ke Indonesia. Daya tarik bangsa Barat terhadap Indonesia pada saat itu memunculkan ambisi yang menjadi latar belakang ke tanah Indonesia. Ambisi tersebut dikenal dengan konsep 3G, yaitu 1. Goal, keinginan untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. 2. Glory, ambisi memperoleh kejayaan. Dan 3. Gospel, keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani di Nusantara. Goal, glory, and the gospel. Adapun latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia adalah 1. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani. Konstantinopel merupakan wilayah yang sempat menjadi gerbang masuknya rempah-rempah ke Eropa. Jatuhnya Konstantinopel yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Romawi ke tangan Turki Utsmani mengakibatkan sulitnya akses rempah-rempah ke Eropa sehingga mereka mencari rempah-rempah langsung dari sumbernya. 2. Revolusi industri. Berkembangnya revolusi yang diawali dengan penemuan mesin uap dan teknologi baru di Eropa sangat memudahkan bangsa Arab dalam mencapai tujuannya. Penemuan-penemuan dalam bidang transportasi baik darat maupun laut tentu saja sangat memudahkan mereka dalam melakukan perlayaran dan perjalanan ke Indonesia. 3. Runtuhnya Kekaisaran Romawi. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi pada tahun 476 Masehi, bangsa Eropa ikut mengalami kemunduran yang dikenal dengan istilah zaman kegelapan atau Dark Ages yang membuat bangsa tersebut kacau balau. Secara umum, kedatangan bangsa Eropa ke Asia termasuk ke Indonesia dilandasi keinginan mereka untuk berdagang dan menyebarkan agama. Sebab dan tujuan lainnya adalah mencari kekayaan termasuk berdagang, menyalurkan jiwa penjelajah, meyakini keberadaan Farestarion, menyebarkan agama dan mencari kemuliaan. Sejak abad ke-13, rempah-rempah merupakan bahan dagang yang sangat menguntungkan. Hal ini mendorong orang-orang Eropa berusaha mencari harta kekayaan ini sekalipun menjelajah samudera. Bangsa Eropa dikenal sebagai bangsa penjelajah, terutama untuk menemukan daerah-daerah baru. Mereka yakin bahwa jika berlayar ke satu arah, maka mereka akan kembali ke tempat semula. Selain itu, orang-orang Eropa terutama Portugis dan Spanyol
yakin bahwa di luar Eropa ada persetujuan kerja dan kedudukannya beragama Kristen. Pada awalnya, tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia hanya untuk membeli rempah-rempah dari para petani Indonesia. Namun, dengan semakin meningkatnya kebutuhan industri di Eropa akan rempah-rempah, mereka mengklaim daerah-daerah yang mereka kunjungi sebagai daerah-daerah kekuasaannya. Di tempat-tempat ini, bangsa Eropa memonopoli perdagangan rempah-rempah dan mengeruk kekayaan alam sebanyak mungkin. Dengan memonopoli perdagangan rempah-rempah, bangsa Eropa menjadi satu-satunya membeli bahan-bahan ini. Akibatnya, harga bahan-bahan ini pun sangat ditentukan oleh mereka. Untuk memperoleh hak memonopoli perdagangan ini, bangsa Eropa tidak jarang melakukan pemaksaan. Penguasaan dilakukan terhadap bangsa setempat melalui suatu perjanjian yang umumnya menguntungkan bangsa Eropa. Selain itu, mereka selalu turut campur dalam urusan politik suatu daerah. Bangsa Eropa tidak jarang mengadu domba berbagai kelompok masyarakat dan kemudian mendukung salah satunya. Dengan cara ini, mereka dengan mudah dapat mempengaruhi penguasa untuk memberikan hak-hak istimewa dalam perdagangan.